Pembelajaran bahasa lisan merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara secara lisan. Maka, berbahasa lisan juga sangat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, tiap-tiap pendidik perlu mempelajari bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, peningkatan kemampuan berbahasa lisan tersebut dimaksudkan agar anak-anak mampu memahami pembicaraan orang lain, baik langsung maupun lewat media, misalnya radio, televisi, dan pita rekaman. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran keterampilan menyimak atau listening. Kegiatan menyimak merupakan dasar dalam mempelajari keterampilan berbahasa yang lain. Kemampuan menyimak siswa masih rendah. Siswa kesulitan dalam menyebutkan unsur cerita, menjawab pertanyaan sesuai cerita yang didengar, dan menceritakan kembali isi cerita yang telah didengar. Aktivitas belajar siswa belum terlibat aktif dalam memahami isi cerita. Pembelajaran yang dilakukan kepada siswa guru dilakukan dengan cara menyimak bacaan untuk dibaca mandiri bukan oleh guru. Selain itu, belum ada media yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, diterapkan strategi Direct Listening Thinking Activities atau disingkat DLTA dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak pada siswa jenjang sekolah dasar. Saran yang diberikan adalah hendaknya guru dapat menerapkan strategi Direct Listening Thinking Activities sesuai tahap-tahapnya, memilih bahan cerita atau informasi yang disukai siswa, menggunakan media yang bervariasi yaitu media rekaman dan gambar, memberi ruang lebih banyak untuk siswa mengaktualisasikan dirinya. Kemudian, ada tahap-tahap dalam proses menyimak atau listening tadi. Yang pertama, mendengarkan, mengidentifikasi, menginterpretasi, memahami, menilai, dan menanggapi. Selanjutnya, ada juga metode pembelajaran keterampilan menyimak. Yang pertama ada simak tulis. Dalam teknik ini, guru membacakan atau memperdengarkan sebuah wacana singkat, yaitu diperdengarkan cukup satu kali. Siswa mendengarkan dengan baik. Yang kedua ada simak terka, yaitu guru mempersiapkan deskripsi tentang suatu benda tanpa menyebutkan nama benda tersebut. Deskripsi itu dibacakan guru, siswa mendengarkan dengan baik, kemudian siswa diminta menerka benda tersebut. Yang ketiga ada simak cerita, yaitu guru mempersiapkan sebuah cerita yang menarik, kemudian membacakan cerita tersebut dan siswa memperdengarkan dengan baik cerita yang dibacakan guru, kemudian siswa diminta menceritakan kembali cerita tersebut dengan kata-katanya sendiri. Yang keempat ada bisik berantai. Bisik berantai ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya simak siswa dan kemampuan untuk menyimpan dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Bisik berantai ini dapat dilakukan secara berkelompok. 5. Identifikasi kata kunci. Dalam menyimak suatu kalimat, paragraf atau wacana yang panjang, kita tidak perlu menangkap semua kata-kata, tetapi cukup diingat kata kuncinya saja. Kata kunci merupakan inti dari suatu kalimat, paragraf, atau wacana. 6. Identifikasi kalimat topik. Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik bisa terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh mencari kalimat topiknya. 7. Merangkum. Mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui merangkum. Merangkum berarti merangkum bahan yang panjang menjadi sedikit mungkin. Namun, kalimat tersebut dapat mewakili kalimat yang panjang. 8. Parafrase.
suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi, yaitu dengan cara mengertikan isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. 9. Menjawab pertanyaan. Cara lain untuk mengajarkan menyimak yang efektif ialah dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana yang diajukan sesuai dengan bahan simakan. Pengertian pembelajaran keterampilan berbicara. Pembelajaran keterampilan berbicara merupakan materi yang penting diajarkan di sekolah. Sebab melalui pembelajaran berbicara diharapkan siswa mampu mengungkapkan atau menyampaikan pikiran, pendapat, ide gagasan atau perasaannya dengan baik. Akan tetapi, pembelajaran berbicara belum diajarkan sebagaimana mestinya, sesuai tuntunan kurikulum. Pembelajaran berbicara sebaiknya dilakukan melalui latihan, bukan dengan menyuguhkan teori-teori berbicara. Untuk mengajarkan latihan berbicara dapat disampaikan dengan menggunakan metode ulang ucap, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, rekat cerita gambar, bercerita, melaporkan, dan metode bermain peran. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran berbicara dapat dilakukan dengan melaksanakan penilaian. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan berbicara siswa adalah dengan cara menugaskan kembali, sesuai dengan apa yang hendak dinilai. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai dengan baik. Karena sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut terampil berbicara untuk berkomunikasi dengan sesama. Seseorang yang terampil berbicara umumnya berani tampil di masyarakat, mudah bergaul, memiliki rasa percaya diri, dan dapat memengaruhi orang lain. Apabila selalu dilatih, keterampilan berbicara tentu akan semakin baik. Sebaliknya, jika merasa malu, ragu, atau takut salah dalam berarti berbicara, tentunya kepandaian atau keterampilan berbicara itu semakin jauh dari penguasaan. Metode pembelajaran keterampilan berbicara. Yang pertama, metode ulang ucap. Teknik simak ulang ucap biasanya dipergunakan dalam memperkenalkan bunyi bahasa dan cara mengucapkannya, di mana guru sebagai model membacakannya atau mengucapkannya, atau memutar rekaman bunyi bahasa tertentu seperti fonem, kata, kalimat dengan jelas dan intonasi yang tepat. Yang kedua, metode lihat ucap. Siswa ditugaskan untuk mengucapkan sesuatu kata atau kalimat yang berhubungan dengan benda yang diperlihatkan oleh guru. Yang ketiga, metode memberikan deskripsi. Dengan metode ini, siswa diberikan tugas untuk mendeskripsikan suatu benda yang diperlihatkan oleh guru. Keterampilan yang dilatih selain kemampuan pokok yaitu mengungkapkan pendapat adalah mengamati benda, memilih dan mencocokkan sehingga sangat cocok diterapkan pada siswa kelas awal sampai menengah di sekolah dasar. Yang keempat, ada metode menjawab pertanyaan. Metode ini sudah sangat umum sehingga dapat diterapkan pada kondisi dan sejenis sembarang bahan ajar. Pertanyaan dapat dikondisikan sedemikian rupa oleh guru untuk merangsang kreativitas berpikir dan menyampaikan tanggapan terhadap suatu masalah yang diajukan. Yang kelima, ada metode bertanya. Metode bertanya juga sangat layak digunakan pada sembarang bahan ajar. Dengan menyajikan bahan ajar terlebih dahulu, kemudian siswa ditugaskan untuk membuat pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dipahami oleh siswa atau bahkan dalam tataran menguji materi ajar itu sendiri. Dengan bertanya, mereka akan mendapatkan jawaban dan tanggapan tersebut. Tanggapan dan jawaban tersebut diterima oleh siswa akan masuk dalam suatu kondisi benar atau tidak. Apabila siswa memang dasarnya adalah murni bertanya, maka setelah mendengarkan jawaban atau tanggapan dan menganalisisnya akan menanggapi benar atau salah. Dan apabila siswa dimaksud menguji sudah barang tentu, mereka sudah memiliki jawaban dan hal itu adalah proses berpikir lebih maju.
Sehingga siswa ini tergolong memiliki kecerdasan lebih dan layak mendapatkan penghargaan yang lebih pula. Kondisi-kondisi unik lainnya dapat ditemukan secara langsung di lapangan dengan tingkat variasi dan komplektivitas yang lebih tinggi. Adapun yang keenam, ada metode pertanyaan menggali. Metode ini sangat baik digunakan jika kondisi siswa yang stagnan dan dengan rata-rata tinggi pemahaman bahkan IQ biasa-biasa saja. Karena untuk mengantarkan mereka kepada suatu pemahaman yang menjadi tujuan pembelajaran, diperlukan langkah-langkah yang menggiring siswa sehingga sampai pada suatu keadaan paham kepada tema atau permasalahan yang ingin kita sampaikan. Terkadang, usaha ini sangat sulit dan membuat kita jengkel karena harus berputar-putar mencari pengandaian dan logika yang lain. Akan tetapi disinilah letak seni kita sebagai guru. Akhirnya siswa akan dapat membicarakan untuk menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat mereka. Dan yang terakhir ada metode melanjutkan. Pada kegiatan ini, siswa secara bergilir ditugaskan untuk membuat ide cerita dan siswa yang lainnya melanjutkan cerita tersebut. Dalam keadaan tertentu dapat dikondisikan suatu bentuk permainan dalam kegiatan ini. Ada berbagai macam metode pembelajaran, di antaranya adalah STAD, di mana STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi tersebut. Dengan catatan, saat kuis, mereka tidak boleh saling membantu. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu problem-based instruction. Problem-based instruction atau pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah berpusat pada kegiatan siswa. Dalam proses pembelajarannya, guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang dituntut untuk lebih aktif dan bertanya, menjawab, berpendapat, menyanggah pendapat, dan sebagainya. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi atau analisis, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. Metode pembelajaran WordScore merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi teka-teki silang, tetapi beda jawabannya. Sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamar atau pengecoh. Poin keempat yaitu kooperatif atau CL Cooperative Learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk
saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi. Karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, mode pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohensif, kelompok partisipatif. Tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang, siswa heterogen, kemampuan gender, karakter, ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintak pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan, strategi membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelapor. Selanjutnya yaitu kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling, perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu. Contoh, questioning, eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, generalisasi. Learning community, inquiry, identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan. Konstruktivisme, membangun pemahaman sendiri, mengonstruksi konsep aturan, analisis sintesis. Reflection, rangkuman tidak lanjut. Authentic assessment adalah penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran. Penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, penilaian subjektif, objektifnya, dari berbagai aspek dengan berbagai cara.